Oke, di tahun 2024 gue mau nanya nih ke kalian semua nih. Buat lo yang udah punya iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max ya, apakah ada kepikiran buat upgrade ke iPhone gen terbaru ya, apalagi kalau bukan iPhone 15 atau 15 Pro pada saat video ini dibuat. Kira-kira apakah lo perlu upgrade atau tidak? Mungkin di video kali ini gue bakal bantu jawab. Dan lu boleh setuju boleh enggak karena video ini gue open discuss ya. Lu mau setuju oke, mau enggak ya silakan tulis masukannya aja di kolom komentar. Karena video yang lagi lo tonton ini berdasarkan opini pribadi gue make kedua handphone ini di tahun 2024. Jadi apa yang gue sampaikan lebih ke opini pribadi aja. Oke, kalau kita bandingkan antara 11 Pro dengan 15 Pro, jelas ini udah wah jauh banget generasinya. Mungkin kalau lo tanya 14 Pro ke 15 Pro oke lah. Lo bisa jor-joran, gue gak perlu upgrade masih sama-sama aja kok gitu. Tapi kalau dari 11 ke 15 jauh banget. Yang pertama ngomongin soal layar. Dimensi kedua handphone ini tuh mirip-mirip, cuman layar di seri 15 Pro itu jauh lebih besar. Ini yang jarang di-mention banyak orang saat ngebahas handphone ini. Dengan ukurannya mirip-mirip, layar si 15 Pro itu kenapa lebih besar? Ya lu bisa lihat nih ukurannya mirip-mirip. Dan kenapa layar 11 Pro itu lebih kecil dari 15 Pro? Karena layar yang ada di 11 Pro itu bezelnya masih tebal banget. Antara body bezel yang ada di body itu tebal, dan gap yang ada di layar ya, lips layarnya itu juga tebal. Jadi secara dimensi ukuran 15 Pro itu sedikit lebih besar sedikit. Cuman layarnya itu jauh lebih besar dibandingkan si 11 Pro. Jadi dari sisi penggunaan aja, dari feel aja, ini beda banget rasanya. Dan layar yang ada di 11 Pro ini meskipun ada embel-embel OLED-OLEDan punya ya, layar yang ada di 11 Pro ini yang gue rasakan ini vibe-nya vibe iPhone jadul. Gue gak bisa jelaskan secara pasti, cuman gue bisa kasih gambaran. Jadi layar yang ada di 11 Pro ini sudut pandangnya itu kurang nyaman, tidak senyaman 15 Pro. Misalnya kalau 11 Pro ini lu pakai dalam keadaan layarnya lagi nonton video misalnya, dalam keadaan lu miringin handphonenya. Warnanya itu tone warna yang ada di 11 Pro ini agak sedikit berubah, gak sepadat iPhone 15 Pro meskipun layarnya sama-sama OLED. Jadi dari feel penggunaan ini udah bakal beda jauh banget. Nah, terus yang kedua chipset nih. Kalau seandainya lu pakai iPhone 11 Pro itu buat penggunaan kayak social media aja, online shop mungkin gak terlalu sering, lu jarang kayak scrolling, lu lebih mungkin banyak kerjaan dibandingkan megang-megang HP lu ya kan. Saran gue, lu gak perlu lah upgrade ke 15 Pro. Karena chipset yang ada di A13, gue udah ngetes game, itu masih cukup layak, masih cukup nyaman. Ngomongin soal performa, chipset yang ada di iPhone 11 Pro atau 11 varian Max-nya, Pro varian Max ya, itu gua rasa ya kalau dipakai buat game-game lucu-lucu gitu, ini terlalu overkill. Too much menurut gue ya. Jadi nggak perlu lalu upgrade ke iPhone 15 Pro kalau seandainya lu nggak terlalu intens pakai handphone dan lu nggak terlalu butuh yang namanya performa yang lebih signifikan terhadap handphone yang lagi lu pakai saat ini. Tapi kalau duit lu banyak ya monggo lah. Tapi kalau lu sekiranya masih berasa 15 Pro itu cukup mahal, saran gue sayang lah duitnya. Lu nggak perlu upgrade. Nah sekarang ngomongin kamera. Nah, handphone ini tuh sama-sama boba. Tapi sejauh apa sih Apple ngerubahnya? Jelah bahasa gue ya kan. Jadi gini, boba yang ada di 11 Pro itu menurut gue adalah boba yang sangat-sangat ya mesti banyak di-upgrade, yang meski banyak dirubah lah. Contoh, zooming yang ada di iPhone 11 Pro ini itu nggak seperfect yang ada di 15 Pro. Terus cinematic-nya nihil, terus capacity low light-nya masih bisa dilibas sama Android harga 1 juta 2 juta. Jadi kamera boba yang ada di 11 Pro ini perlu banget di-upgrade. Tapi lu tuh nggak mesti upgrade ke 15 Pro. Kok kenapa bang? Ya kalau seandainya lu tuh pakai si 11 Pro itu, handphone yang lagi lu pakai saat ini ya, HP apapun itulah. Itu kayak cuman sekedar jepret-jepret lucu-lucu aja. Tapi kalau lo emang berkutik di perfoto-fotoan, lu butuh banget kamera buat menunjang kerjaan lu, ya varian 15 Pro ini menurut gue wajib lu beli. Karena handphone yang ada lu pakai saat ini misalnya si 11 Pro itu beda jauh banget. Itu nggak bisa nyaingin kamera 15 Pro kemana-mana, titik. Tapi beda cerita ya kalau lu nggak terlalu butuh detail yang ada di hasil video, hasil jepretan, ini beda cerita. Cuman yang bisa gue kasih tahu jelas ya, meskipun fiturnya mirip-mirip ya, iPhone 15 Pro ini low light-nya lebih bagus,
sinematiknya lebih dewasa. Terus hasil jepretannya agak susah ditiru sama handphone Android harga 5 jutaan. Nggak lucu dong, lu beli HP iPhone harga 5 juta, tapi dibantai kameranya sama Android harga 2 juta. Itulah yang terjadi kalau lu beli varian 11 Pro atau lu pakai iPhone seri lama, mungkin kayak 11 Pro, 10, 10R dan kawan-kawannya. Jadi menurut gue, lu perlu atau nggak upgrade tergantung pilihannya, tergantung kebutuhannya maksud gue. Kalau sekiranya lu nyari duit, nyari cuan dari hasil jepret-jepret, atau memang lu emang orangnya perfeksionis banget terhadap hasil sebuah foto maupun video, saran gue kalau lu udah ada duitnya, udah ada rezekinya, nggak ada salahnya upgrade ke 15 Pro. Tapi kalau lo nanya apakah perfect, enggak. Gue masih sering ngalamin banyak bug, khususnya untuk kamera saat ngerekam video di iPhone 15 Pro. Tapi gue rasa kalau ada update bakal sempurna sih. Sekarang ngomongin soal baterai. Kalau seandainya duit lo udah ada tapi lo muak banget sama handphone lo yang ngecas tuh sehari lebih dari sekali, ya monggo lah lo upgrade lah, entah itu 15 biasa atau 15 Pro. Tapi kalau lo seandainya nggak terlalu ganggu, ya nggak terlalu ganggu banget, ya lo juga jarang pakai handphone secara intens. Intinya handphone lo pada saat ini mau 11 Pro, mau iPhone X, iPhone seri lawas pada saat lo pakai ini, itu cuma sehari sekali ngecas, nggak masalah sih. Tapi kalau kita lihat spek emang beda jauh banget 15 Pro ini. Ya tapi banyak sih, kalau lo ngomongin baterai Android banyak yang lebih besar baterai. Terus masalah sinyal 5G. Kalau lo seandainya emang udah ngebet banget 5G, ya tapi lo dana lo belum ada, nggak mesti 15 Pro juga. Bisa kok yang varian 12 juga udah 5G ya kan. Dan selebihnya kalau ngomongin soal spek ini banyak banget perbedaan yang nggak bisa gue sebutkan satu persatu. Karena kalau dibahas spek to spek ya, handphone ini udah kayak bumi dan langit ya antara 11 Pro dengan 15 Pro. Pertanyaannya, jawaban gue langsung, apakah lo perlu banget upgrade dari 11 Pro ke 15 Pro? Jawabannya ada di poin-poin yang gue bahas tadi. Tapi kalau lo tanya secara pribadi ke gue rasa sih nggak terlalu perlu amat lah upgrade dari 11 Pro ke 15 Pro. Sekarang gini, gap antara harga dari 15 Pro dari 11 Pro ke 15 Pro itu berjuta-juta. Selisihnya lo udah dapat motor bekas. Jadi gapnya itu bisa lo pakai buat meningkatkan performa lo dalam hal yang lain. Misalnya lo belum punya laptop, lo bisa beli laptop. Atau lo belum punya pencahayaan buat studio lo, buat hasil jepret-jepret yang jauh lebih sempurna. Gue rasa perbedaan rasio antara harga 11 Pro dengan 15 Pro duitnya kalau lo beliin buat cahaya studio kayaknya hasil jepretan di 11 Pro itu jauh lebih bagus bahkan daripada di 15 Pro tanpa cahaya tambahan. Jadi lo harus pikirin juga poin-poin ke situ. Jangan mungkin lo upgrade itu karena gengsi. Karena mengingat gap perbedaannya jauh banget. Tapi ngomongin soal kamera boba ya, gue tuh lagi bete banget sebenarnya sama model kamera-kamera boba, karena handphone sekarang tuh udah pada boba semua. Boba-boba nggak jelas lah. Bukan karena memang modul kameranya gede, tapi oke lah. Apple tuh emang nggak bisa dibandingkan dengan Android yang ngikut-ngikutin boba. Ya beda, nggak bisa, nggak Apple tuh Apple ya kan. Tapi gue enak aja sih ngeliat desain boba kayak gini. Tapi jadi melebar pembahasan gue. Tapi menurut lu gimana? Apakah perlu upgrade atau tidak dari 11 Pro ke 15 Pro? Kalau jawaban gue nggak perlu amat sih, karena perbedaan harganya cukup jauh. Kalau beda 1 juta 2 juta oke lah upgrade, tapi ini bedanya jauh banget sih menurut gue ya.